Saya kira segera mulai ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Dan eh, sekali lagi, eh, malam ini kita akan sama-sama merespon satu hal yang saya kira penting untuk malam ini. Saya sapa dulu sahabat saya, Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Zaki. Ini senior saya, sahabat saya, guru saya, mentor saya nih. Kembali. Ya, teman-teman, kita saya kira malam ini adalah obrolan bareng dengan sahabat yang seringkali ketemu dan nampaknya penting obrolan itu dibagi dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung malam ini dan saya kira kita akan to the point belajar bersama pakarnya. Dan terima kasih Mbak Titi sudah sekali lagi bersedia di tengah kesibukan yang sedemikian rupa, di tengah kegeraman yang luar biasa, harus ditampung ini nampaknya di satu diskusi yang bisa didengarkan oleh banyak pihak. Nah, em, saya kira penting untuk kita melihat kembali teman-teman, kenapa sebenarnya diskusi malam ini diadakan. Mbak Titi, eh, kita teman-teman Caksana di Yogyakarta, teman-teman perempuan Indonesia anti korupsi, saya kira kita sama-sama di eh, beberapa bulan terakhir selalu dikejutkan oleh beberapa keputusan yang tiba-tiba nyelonong saja ada beberapa keputusan yang masyarakat sendiri banyak tidak tahu dan saya kira ini tidak boleh terjadi lagi di kedepannya. Dan terakhir kita melihat ada satu keputusan yang penting di eh, belahan eh, di Indonesia, di belahan dunia yang bernama Indonesia ini, yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 731 tahun 2025 dan kita melihat ini sebagai kemunduran serius dalam akuntabilitas dan integritas pemilu. Teman-teman yang saya hormati, kenapa kemudian poin ini jadi penting? Kalau kita melihat apakah ini sebenarnya menjadi persoalan yang memang harus kita telaah bersama-sama, kami akan menjawab iya gitu. Meskipun kemudian keputusan ini kemudian sudah dibatalkan begitu saja. Nah, pertama kalau kita lihat, saya kira beberapa tahun yang lalu banyak selalu yang bilang ada kita diperlihatkan bagaimana diperlihatkan di permukaan bagaimana anggota dewan yang eh, flexing gitu ya dan beberapa kali membuat pernyataan yang saya kontroversial dan menyakiti hati masyarakat ini sebenarnya yang terlihat saja. Nah, dari sanalah kemudian sesuatu yang terlihat ini kita mesti nyari permasalahan sebenarnya itu ada di mana. Nah, hari ini beberapa hari terakhir kita dipertontonkan lagi satu masalah yang sebenarnya jadi perlu kita lihat sama-sama sebagai persoalan yang em, ada kaitannya dengan beberapa persoalan lain yang berada di luar itu. Kita tahu bagaimana pendaftar ada persoalan ada seseorang yang mempersoalkan ijazah wakil presiden dari situ tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Komisi Pemilihan Umum kemudian membuat satu keputusan yang merupakan kemunduran serius bagi akuntabilitas dan integritas pemilu. Nah, oleh karena itu penetapan 16 dokumen pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang bersifat tertutup hingga 5 tahun mendatang ini seolah-olah tiba-tiba gitu. Jadi bayangkan sesuatu yang datang tanpa ada angin, tanpa ada hujan, itu tiba-tiba saja keputusan itu dibuat sekedar prosedural. Tetapi sebenarnya pelanggaran atas prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan hak pemilih untuk tahu itu pada dasarnya kemudian sudah dilanggar. Dan eh, bagaimana KPU itu kemudian melanggar 4 prinsip fundamental pemilu, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kesetaraan, serta partisipasi publik sudah dilanggar habis-habisan di situ.
Nah, dari situlah kami jadi makin paham em, kenapa sih sebenarnya penutupan akses terhadap dokumen ijazah, laporan harta kekayaan, hingga laporan pajak calon ini eh, pada dasarnya jadi sangat aneh. Pemilu itu mau ini loh, pemilu sudah akan berlangsung nanti di 2029. Dan eh, poin ini tadi yang dokumen ijazah, laporan harta kekayaan, pajak itu jadi sangat dekat dengan eh, persoalan yang sebenarnya beberapa hari terakhir terjadi pada saat ada gugatan kepada eh, Gibran sebagai bukan sebagai pada saat itu sebagai wakil presiden ya eh, terkait dengan ijazahnya. Tiba-tiba kemudian KPU membuat em, keputusan ini. Dan dari situlah maka em, alasan KPU mengeluarkan putusan setelah pemilu usai digelar ini patut diduga ya, sekali lagi patut diduga ada motif untuk melindungi calon reputasi calon tertentu, menutupi kesalahan administratif atau jangan-jangan berada di bawah tekanan elit politik. Nah, dari sinilah Mbak Titi, saya kira kami merasa jadi penting untuk tahu Mbak Titi adalah orang yang selama ini tahu seluk-beluk KPU, tahu seluk-beluk bagaimana penyelenggaraan pemilu, dan masyarakat jadi penting untuk memahami persoalan ini lebih lanjut. Sehingga lagi-lagi kita nggak akan mau kok ditipu yang kesekian kali. Nah, saya kira pertanyaan pertama yang jadi penting untuk Mbak Titi, 16 dokumen apa saja sih sebenarnya yang dirahasiakan? Ini yang saya kira kami jadi penting untuk mengetahui bagaimana sekelas lembaga negara itu ternyata ya yang bertanggung jawab pada soal pemilu bisa membuat keputusan seroboh ini. Mbak Titi. Eh, Iya, terima kasih Mbak Zaki. Sekali lagi, selamat malam, salam sehat buat teman-teman semua. Terima kasih kepada Mbak Zaki yang sudah mau mengajak berdiskusi soal hal yang sangat penting ini ya. Meskipun keputusannya sendiri sudah dibatalkan, tetapi ada pembelajaran yang sangat fundamental yang tidak boleh kita lupakan. Yang sangat prinsipil sekali terkait dengan praktik demokrasi kita yaitu soal asas jujur dan adil. Karena itu kan ada di konstitusi ya. Dengan kejujuran dan keadilan, maka masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai, yang sepatutnya sebagai dasar untuk menilai para kontestan dan juga untuk memastikan jalannya pemilu serta pasca pemilu tentu saja itu bisa betul-betul sesuai dengan amanat konstitusi. Nah, dengan asas adil tentu saja ya perlakuan yang setara untuk semua, perlakuan yang proporsional, yang sesuai, itu akan memberikan jaminan bahwa memang praktik demokrasi kita ini betul-betul memberikan kesetaraan dan juga jaminan yang apa namanya mampu memproteksi hak-hak konstitusional kita dengan optimal gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks itu tidak bisa kita lepaskan juga peristiwa baru-baru ini dari asas pemilu kita yang jujur dan adil itu ya, karena kita berbicara soal institusi yang menjadi bagian dari praktik pemilu, yaitu suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Nah, Mbak Zaki, saya mulai dulu ya dengan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Jadi keputusan KPU itu sendiri ditetapkan oleh KPU, ditandatangani oleh Ketua KPU. Itu kalau kita lihat ya kapan dia ditandatangani pada tanggal 25 Agustus. Mohon maaf, 21 Agustus tahun 2025 Mbak Zaki. Jadi 21 Agustus. Nah, dia mengecualikan 16 dokumen dari kemudian bisa dikatakan akses publik ya. Karena kan kita terikat dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tetapi Undang-Undang 14 2008 itu memberi ruang untuk mengecualikan informasi karena pertimbangan yang sebenarnya sangat terbatas untuk kondisi yang sangat terbatas begitu melalui
uji apa kalau kita sebut di dalam eh, peraturan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik eh, disebut dengan apa namanya uji konsekuensi begitu ya. Nah, itu di dalam 16 dokumen itu merupakan turunan dari persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kalau di konstitusi itu kan persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden sangat limitatif ya. Misalnya berkewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah memperoleh kewarganegaraan asing atas kehendaknya sendiri, tidak pernah kehilangan kewarganegaraan, dan sehat rohani jasmani begitu. Selebihnya pengaturannya diatur di dalam undang-undang. Nah, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu Mbak Zaki kemudian mendetilkan persyaratan itu menjadi 21 item atau butir persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, di 21 butir itu dari huruf A sampai huruf T banyak begitu ya, mulai dari syarat usia minimal 40 tahun. Walaupun kemudian ada pengecualian akibat adanya putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang sangat kontroversial itu. Lalu kemudian syarat pendidikan minimal itu syaratnya adalah SMA Mbak Zaki ya. Ada 21 butir. Nah, 21 butir itu tentu saja harus diterjemahkan dalam berbagai dokumen yang menopang gitu. Misalnya ada persyaratan di pasal 169 huruf G itu disebutkan bahwa telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara begitu ya. Kemudian ada juga pernyataan bahwa yang bersangkutan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak pernah melakukan perbuatan tercela begitu, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, memiliki nomor pokok pajak yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir, terdaftar sebagai pemilih dan seterusnya. Intinya itu ada dari huruf A sampai huruf T. Nah, dia tentu saja tadi ya ditopang oleh dokumen-dokumen kan, misalnya telah melaporkan laporan harta kekayaan, lalu juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ya selain kemudian tentu saja pernyataan kan perlu misalnya ada otorisasi dari institusi-institusi yang berwenang. Misalnya kalau tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ada SKCK begitu ya. Lalu kemudian ada tanda terima pelaporan harta kekayaan. Nah, itulah yang kemudian dikecualikan oleh KPU di dalam keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini melalui yang mereka sebut sebagai bagian dari pengujian konsekuensi untuk mengecualikan dokumen-dokumen tersebut. Apa saja dokumen-dokumen tersebut? Nah, itu terdapat di dalam keputusan 731 itu. Nih saya bacakan saja ya Mbak Zaki ya supaya jelas. Yang pertama itu foto kopi KTP elektronik dan foto akta kelahiran calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, surat keterangan catatan kepolisian dari Mabes Polri. Oke, Jadi satu-satu SKCK. mungkin Mbak Titi. Kita Ya, copy KTP dulu. ya. Copy KTP dirahasiakan? Iya, fotokopi KTP di sini dirahasiakan. Oke. Jadi Kenapa kira-kira? bisa jadi karena pertimbangan ada NIK di dalamnya. Oke, Ya. clear ya. Walaupun di dalam misalnya perlindungan data pribadi, saya bukan ahli di bidang itu, tapi saya membaca mengikuti karena sebagai konsekuensi prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka, maka hal-hal yang sifatnya akuntabel sangat diperlukan ya. Karena Ya. NIK itu kan basis untuk mendata orang sebagai pemilih dan banyak konsekuensi lainnya. Tetapi dalam konteks ini oke, misalnya NIK atau nomor induk kependudukan ingin dirahasiakan. Tapi kita bisa menggunakan pendekatan selective disclosure. Jadi Hmm. bisa saja kalau ingin ditutup misalnya bagian nicknya diblurkan. Tetapi Oke. kita perlu tahu apakah seseorang itu karena dia calon presiden sudah berusia 40 tahun atau belum.
Nah, itu kan salah satu dokumen penopangnya adalah KTP ya, yang paling mudah. Atau kalau misalnya dia belum 40 tahun dengan KTP misalnya kelahiran apa ya, ambil contoh ya, 87 ya mungkin. Oh, berarti dia syaratnya tidak merujuk pada pasal 169 Undang-Undang Pemilu, tapi merujuk kepada putusan MK nomor 90. Nah, itu kan kita tahunya dari dokumen resmi begitu. Itu yang pertama tuh KTP dan apa akta lahir. Jadi Oke. itu dikecualikan. Ya, masih Nah, soal KTP. Dengan KTP kita kira diketahui nggak sih domisilinya berada di mana? Karena ini banyak nih. KTP-nya di mana, kemudian tiba-tiba dia mau mencalonkan diri. Ini kan kebetulan kalau presiden wakil presiden sudah hanya beberapa orang ya. Tapi ya, kalau misalnya DPRD nanti ikut-ikutan kayak gini nih, itu kan dia tiba-tiba dia berpindah dari eh, dapil satu ke dapil yang lain gitu. ya, Dan dari situlah kemudian sebenarnya KTP ini akan jadi hal yang penting untuk melihat domisili. Mbak Titi, untuk persis. soal itu, kita mau buka-bukaan nih. Ya, Kenapa ini KTP yang kemudian ya. disasar? Ya, Ya, persis, persis. Selain memang tadi highlight dari Mbak Zaki sangat krusial. Keanehan memang muncul karena uji konsekuensi ini hanya untuk dokumen Capres-Cawapres. Jadi, hmm, sementara kan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU itu ada tiga jenis pemilu. Pemilu legislatif, di dalamnya bahkan ada empat posisi yang dikontestasikan. DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, yang notabene juga ada persyaratannya. Diatur di pasal 240 Undang-Undang Pemilu. Nah, ada juga pemilu kada, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Jadi hmm, bukan hanya pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU, tapi uji konsekuensinya hanya dilakukan untuk persyaratan presiden presiden. dan wakil presiden, dan di tengah situasi kontroversi soal misalnya sorotan terhadap persyaratan terhadap keabsahan syarat pendidikan di calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sedang santer begitu ya. Nah, benar sekali Mbak Zaki ya dalam konteks ini soal domisili. Saya sebagai seorang pemilih di suatu daerah pemilihan ingin tahu misalnya ya kalau saya ini memilih DPR, DPRD. Ini wakil saya itu tinggalnya di mana sih? Apakah betul dia warga Tangsel atau bukan? Atau jangan-jangan dia tinggalnya di Jakarta? Atau wakil saya ini tinggalnya justru di Pulau Kalimantan? Mengapa seorang yang domisili di Pulau Kalimantan ingin mencalonkan di Dapil misalnya ya, Banten 3 yang terdiri dari salah satunya Tangerang Selatan. Nah, itu korelasinya kalau di pemilu legislatif menjadi sangat krusial. Kalau di konstitusi Amerika Serikat itu bahkan diatur di konstitusinya bahwa anggota DPR itu calon anggota DPR harus berdomisili di negara bagian yang dia wakili. Nah, kalau di kita ini memang tidak ada persyaratan domisili untuk DPR begitu ya. Makanya kemudian temuan dari Litbang Kompas itu mendapati bahwa 50% lebih caleg DPR kita itu adalah berasal atau diimpor dari Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu bagi pemilih bukan hanya penting untuk melihat siapa mereka, rekam jejak mereka, dan mencari tahu lebih lanjut soal motivasi mereka maju, begitu ya. Tetapi bagi peneliti sebenarnya gunanya banyak, begitu. Tadi ya soal domisili saja, misalnya Litbang Kompas mampu mendokumentasikan bahwa mayoritas caleg DPR itu berasal dari Pulau Jawa. Ya, Untuk 84 dapil yang berkontestasi di pemilu DPR kita. Itu Mbak Zaki. ya. Artinya ini kan sebenarnya satu persoalan KTP saja itu sudah blunder ya. Aha, untuk Iya. merahasiakan KTP. Yang kedua apa nih Mbak Titi? Nah, yang kedua itu adalah surat keterangan catatan kepolisian Ya, dari Mabes Polri. Nah, jadi tadi kan ada persyaratan soal tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jadi, calon presiden dan wakil presiden itu kan adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia simbol negara. Jadi dia memang membutuhkan kehormatan, marwah, martabat
yang memang harus sangat terjaga begitu. Karena kepala negara, kepala pemerintahan, orang nomor satu di Republik ini dan nomor dua begitu. Makanya kemudian konstitusi kita bahkan mengatur bahwa seorang presiden dan wakil presiden itu bisa dimakzulkan kalau dia kedapatan ternyata terbukti melakukan perbuatan tercela. Jadi persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan itu dibuktikan salah satunya dengan surat keterangan catatan kepolisian begitu ya, SKCK. Dan ternyata di dalam 16 item yang dikecualikan oleh KPU ini, SKCK merupakan dokumen nomor 2. Jadi SKCK, surat keterangan catatan kepolisian dari Mabes Polri, itu juga tidak bisa diakses dan menjadi bagian dari dokumen atau informasi yang dikecualikan, Mbak Zaki. Mhm. Padahal di situ sebenarnya kita bisa lihat ya, apa sebenarnya yang sudah kelakuan apa yang sudah di apa Betul. terjadi sebelum Iya, iya, mencalonkan diri. Bisa jadi kan publik sebenarnya tidak begitu tahu nih betul. rekam jejaknya seperti apa gitu. Nah, ini Dan yang ini yang menarik Mbak Zaki ya, kalau kita gimana tuh? kontekstualisasikan di pilkada. Mhm. Jadi kalau pernah mendengar pilkada gubernur Papua tahun 2024, itu kan diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu, bukan salah satu, memang ini yang menjadi penyebabnya, kenapa diperintahkan pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi, itu karena cara memperoleh SKCK-nya dilakukan dengan cara yang tidak jujur. Jadi akhirnya karena Mahkamah Konstitusi melihat proses dia mendapatkan SKCK itu dengan cara-cara yang tidak jujur, maka dia akhirnya pemungutan suaranya diulang di semua TPS di apa namanya provinsi Papua itu. Mhm. Jadi surat keterangan itu bukan hanya soal apa kita ini bisa. Jadi surat domisili dan juga surat keterangan catatan kepolisian itu bukan hanya soal apa namanya dokumen yang harus ada ya, tetapi juga soal bagaimana cara dia memperoleh itu menjadi penting untuk diketahui oleh publik karena ternyata ketika itu diperoleh dengan cara yang tidak sah atau cara yang tidak jujur, itu bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang di suatu daerah gitu. Mhm. Artinya pengalaman apa yang terjadi di Papua itu sebenarnya ada kemungkinan kong kali kong pembuatan SKCK, dan ini kemudian yang menjadi temuan di Papua jangan sampai kemudian terjadi, kenapa kemudian ini harus dibuka gitu. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi, apa namanya di Papua itu karena dokumen persyaratan itu diperoleh dengan cara yang tidak jujur gitu ya, maka kemudian dia akhirnya dibatalkan, didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi, em, di sana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa MK melihat sejumlah kejanggalan dalam dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan. Jadi mohon maaf saya koreksi nih Mbak tadi. Ya. Data kependudukan berupa alamat tempat tinggal dan domisili dalam surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya. Jadi di dalam surat tersebut informasi yang disediakan itu janggal begitu. Itu Mhm. dianggap melanggar asas jujur tadi. Jadi asas jujur itu sesuatu yang sangat krusial. Nah, untuk memperoleh surat keterangan pengadilan kan juga harus ada SKCK ya. Mhm. Jadi mahkamah karena melihat kejanggalan dalam cara memperoleh dan kemudian informasi yang termuat di dalam dokumen-dokumen tersebut, satu Papua pemungutan suara ulang. Nah, Ya. jadi keterbukaan itu artinya kan sangat penting ya. Ya. Karena di proses tahapan itu tidak mampu terdeteksi oleh kita, oleh publik, tetapi kenapa harus sampai menunggu ke Mahkamah Konstitusi? Salah satunya ya juga berkaitan dengan tadi keterbukaan dan juga transparansi persyaratan-persyaratan tersebut kepada publik, Mbak Zaki. Oke, ini kenapa kemudian krusial soal SKCK. Nah, dari Betul, sisi prosesnya, bahkan betul, sampai kemudian akibatnya bisa mahal banget ini kalau kemudian betul, SKCK tidak bisa apa diakses karena apalagi kalau ketahuan bahwa prosesnya itu sudah nggak benar. Oke, ini baru yang kedua. betul. Kita lihat yang ketiga nih.
Mbak Nah, Titi. yang ketiga, yang ketiga itu adalah surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh KPU. Dalam hal ini, kalau soal keterangan kesehatan, sebenarnya surat keterangan kesehatan itu pemeriksaan kesehatan oleh KPU ya yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditunjuk itu ada yang sifatnya rinci ya, berupa rekam medis karena pemeriksaannya lengkap. Jadi bukan hanya pemeriksaan seperti kita pergi ke puskesmas, tapi ada pemeriksaan yang menyangkut misalnya apa jantung dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu Mbak Zaki, saya kalau yang rekam medis rincian, saya bisa memahami bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan atau yang dilakukan uji konsekuensi. Tetapi kalau konklusi dari hasil pemeriksaan misalnya, itu kan dasar bagi penentuan bahwa memang yang bersangkutan memenuhi syarat kesehatan. Biasanya selain pemeriksaan rinci, ada pemeriksaan hasil pemeriksaan yang konklusiv sifatnya, menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat. Saya kira kalau untuk yang sifatnya konklusiv, itu tidak perlu dikecualikan ya Mbak Zakia. Nah, kalau yang rekam medis detil, tentu saja itu bisa dikecualikan melalui uji konsekuensi. Tapi kalau pernyataan yang sifatnya konklusif, apa kesimpulan, saya kira mestinya tidak masalah kalau dibuka, karena artinya yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, Mbak Zaki. Ya, ini sebenarnya lebih ke kesimpulan oke dibuka. Kalau soal yang rinci, silakan kemudian itu menjadi rahasia dari rekam medis seseorang ya. Tetapi Betul. Mbak Titi, kalau kemudian ini ditutup, ini kan kesehatan jasmani rohani. Nah, kemungkinan misalnya poin ini jadi sangat penting untuk mengetahui persiapan 5 tahun yang sampai 5 tahun yang akan datang. Nah, eh, dan konklusi ini kemudian selayaknya sudah dibuka ke publik sekali lagi karena kita memerlukan 5 tahun ya untuk kemudian dia bisa memimpin negara maupun kemudian kalau ini terjadi juga di daerah nantinya untuk pemimpin daerah bahkan kalau sampai DPR DPRD dan lain-lain ini jadi rembetannya jadi banyak. Nah, maka Iya, konklusi saja yang kemudian dipakai untuk urusan ini ya. Ah, oke, betul. ya. Iya, betul. Kalau ya syarat kesehatan saya kira kita sudah cukup orang sehat jasmani rohani. Nah, beberapa hari terakhir kita soal Iya, kesehatan jiwa ini banyak terjadi, tapi di masyarakat ya ini apa iya, temuan-temuan kasus kesehatan jiwa itu memang makin meningkat. Nah, ini yang sebenarnya iya, kenapa urusan syarat kesehatan ini jadi penting. Sebenarnya seberapa sih kesehatan iya. ini terkait dengan kesehatan jasmani rohani itu apakah rohani dalam hal ini kesehatan jiwa, Mbak Titi? Iya, termasuk di dalam pemeriksaan itu semuanya ya Mbak Zaki ya. Hmm, Walaupun terkait dengan, jadi diskusi kita ini bisa dua sebenarnya. hmm, Relevansi persyaratan dengan hmm. kemudian apa keputusan untuk menutup atau membuka. Jadi Ya. kalau relevansi soal kesehatan dan lain sebagainya, konstitusi kita memang mensyaratkan ya di pasal 6 itu bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden itu sehat rohani dan jasmani. Jadi bahkan di Undang-Undang Dasar kita itu kata-kata sehat rohani dan jasmani itu muncul begitu ya di dalam Undang-Undang Dasar kita, dan kata-kata rohani itu muncul lebih awal daripada sebenarnya bahasanya bukan sehat Mbak, saya koreksi. Jadi Ya, ya, bahasanya itu mampu secara rohani dan jasmani. Nah, ya, soal rohani ini tentu saja tidak mengecualikan teman-teman eh, rohani dan jasmani ini kita harus berkomitmen itu tidak seharusnya dan sudah semestinya sepatutnya tidak mengecualikan teman-teman disabilitas ya. ya, Karena disabilitas tidak berarti mereka tidak mampu. Nah, jadi sebenarnya persyaratan soal mampu rohani jasmani ini dalam konteks apa kecakapan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan wewenang fungsi sebagai seorang presiden wakil presiden. Saya sendiri apa menilai bahwa pemeriksaan kesehatan yang terlalu ketat sampai misalnya ya seperti yang selama ini berlangsung ya, ya saya tidak terlalu sepakat dengan itu karena dalam pandangan saya sih
ya kita kan punya kita ingin tentu saja presiden wakil presiden kita menjabat 5 tahun ya. Aha, Tetapi kemudian tidak juga seperti mencari seseorang yang staminanya harus seperti kalau mau masuk tentara atau masuk polisi tidak, tidak. begitu. Aha, Ya, harus dibedakan. Nah, termasuk ya, juga soal mampu rohani tadi ya. Hal seperti itu kan di kita juga apa namanya seleksi KPU pun itu dilakukan misalnya melalui tes psikologi dan lain sebagainya. Tapi kan untuk mencari presiden wakil presiden tidak sampai seketat ketika proses seleksi lembaga-lembaga independen negara, Mbak Zaki. ya. Oke, saya kira clear untuk yang ke ini Em, apa untuk melihat bagaimana syarat kesehatan Ya, mampu jasmani rohani. Bahasa mampu ini pun penting untuk diuji ya, meskipun betul. kemudian ini saya kira kita tidak apa soal disabilitas tadi. Nah, Iya, yang iya. keempat Mbak Titi, kita baru tiga nih. Ini banyak ya. Yang Iya, keempat itu adalah surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini memang sudah sangat kebablasan ya, mengecualikan surat tanda terima bukti telah menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi ke KPK pun itu dikecualikan dalam lembar uji pengujian konsekuensi ini. Karena kan di dalam undang-undang memang disebutkan itu sebagai persyaratan. Mbak Zaki, saya mau cerita bahwa di MK untuk pilkada pun ada yang sampai bersengketa, berselisih hasil ke Mahkamah Konstitusi karena ada calon yang merupakan pemenang atau yang memperoleh suara terbanyak itu yang diduga tidak menyampaikan laporan harta kekayaan ke KPK atau LHKPN. Ataupun kalau dia melaporkan, melaporkannya melampaui tenggat waktu yang diberikan di dalam undang-undang dan peraturan KPU. Jadi kalau ini ditutup dari publik, yang pertama dari sisi administratif saja ya, kita tidak bisa ikut menilai, mengukur sebagai publik apakah seorang calon itu sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang atau tidak. Yang kedua adalah ini sangat bertentangan dengan semangat kita untuk betul-betul mewujudkan negara yang terbebas dari korupsi. Jadi negara yang betul-betul anti korupsi. Bayangkan salah satu alasan kita reformasi kan karena kita menuntut penghapusan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan seharusnya yang namanya berkaitan dengan laporan harta kekayaan, kalau kita betul-betul berkomitmen ingin menghasilkan pejabat publik yang bersih dan semangat anti korupsi yang kokoh, ini tidak masuk akal kalau dokumen tanda terima laporan harta kekayaan pribadi sampai dikecualikan. Jadi saya sendiri mempertanyakan begitu ya, sejauh mana penyelenggara pemilu kita punya komitmen pemilu bersih, punya komitmen anti korupsi. Mhm. Karena tidak ada logikanya sedikit pun mengecualikan tanda terima laporan harta kekayaan. Yang notabene di KPK pun dokumen itu dibuka begitu. Itu kira-kira Mbak Ya, Zaki. ini kan ini yang sangat heran di sini. Di tengah kondisi yang hari ini kita mesti terbuka untuk urusan pendapatan kita dari mana. Di tengah kita melihat apa ada kesenjangan yang sedemikian sehingga kita perlu tahu gaji, honor dan pendapatannya berasal dari mana saja. Tiba-tiba gitu, ini ditutup. Nalar apa kira-kira yang pada saat itu kesambat apa sih sebenarnya KPU bisa sampai se selihai ini kemudian menutup ini 16 dan salah satunya LHKPN nih. Ini kan ini kan Ya, sesuatu yang kalau kita orang umum saja ini di KPK dibuka sama-sama ini lembaga negara ini sama-sama ada lembaga kuasi yudisial yang kemudian meminta itu dibuka dan kemudian ini tiba-tiba menutup. Ini apa kira-kira yang melatar belakangi KPU? Mbak Titi, kita makin nggak ngerti nih melihat KPU sampai menutup LHKPN. Sebelum ke berlanjut ke iya, sana, Mbak Titi, iya, apa iya. tiba kesambet? Jadi Jadi ini memang tidak bisa dilepaskan dari 16 dokumen yang ditutup ini secara keseluruhan. Ya. Karena saya mendengar misalnya di beberapa dialog yang saya ikuti ya Mbak Zaki ya. Jadi karena banyaknya permintaan akses kepada dokumen persyaratan calon, kan memang ya isu soal misalnya contoh kontroversi soal ijazah,
itu kan beberapa waktu ini menyeruak ke masyarakat. Lembaga apa yang memegang akses kepada dokumen tersebut? Ya KPU, karena itu adalah persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Jadi dari informasi yang saya dengar, misalnya dari Ketua Komisi 2 DPR RI Pak Rifki, em, beliau menyampaikan karena banyaknya permintaan-permintaan ini, akhirnya ya diputuskan untuk melakukan pengujian konsekuensi dan mengecualikan 16 dokumen ini dari akses publik. Dari sana saja menurut saya itu situasi yang sangat tidak masuk akal, tidak logis, dan tidak bertanggung jawab sebagai penyelenggara negara, sebagai penyelenggara pemilu. Kan memang sudah tugasnya KPU melayani publik untuk mendapatkan informasi yang betul-betul menjadi hak mereka begitu. Karena contoh Mbak, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden itu berlaku selamanya, bahkan setelah mereka menjabat sekalipun. Sebab misalnya soal persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau kemudian syarat usia, syarat pendidikan, kalau dia tidak lagi memenuhi persyaratan di dalam perjalanannya, bukan berarti bahwa yang bersangkutan tidak bisa dipersoalkan atau digugat gitu ya jabatannya. Jadi keterbukaan itu juga bagian dari kita memastikan orang yang duduk dan menjabat itu memang orang yang memenuhi syarat, orang yang absah atas seluruh persyaratan yang ada. Nah, jadi yang kalau alasannya karena terlalu banyak permintaan, merasa direpotkan, kok kita membayari penyelenggara pemilu, pejabat negara yang pemalas begitu ya. Lagi pula yang kan yang mengerjakan adalah sistem yang sudah didukung oleh negara begitu. Jadi ini yang memang tidak masuk akal. Itu alasan ya bisa dikatakan dikelompokkan sebagai alasan teknis yang lebih menggambarkan kemalasan ya, tidak profesional dan ya sangat amatiran begitu. Apa kalau pendekatannya seperti itu. Padahal waktu pemilu dapat sekian puluh triliun dengan fasilitas yang sangat mewah, tapi kemudian kalau terlalu banyak permintaan dan kemudian itu direspon dengan menutup akses dokumen, saya kira itu tindakan yang sangat tidak etis dan sangat jauh dari moralitas penyelenggara pemilu kita. Nah, yang kedua, Mbak Zaki, sulit rasanya tidak menghubungkan ini dengan polemik dan kontroversi yang ada di tengah masyarakat kita. Jadi, apa kalau kalau kita lihat bahwa polemik yang sekarang ini beredar di masyarakat itu kan soal em, keterpenuhan persyaratan calon terutama ijazah begitu ya. Sayangnya adalah KPU itu akhirnya seolah-olah ikut masuk dalam orkestrasi yang saya bahasakan, masuk dalam orkestrasi yang ada di tengah masyarakat kita, kontroversi yang ada di masyarakat kita. Ketika misalnya kontroversi muncul soal syarat pendidikan, kok tiba di saat yang sama pula 21 Agustus terbitlah keputusan ini yang menutup berbagai dokumen yang berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden, apalagi di tengah pilpresnya yang sudah selesai begitu. Jadi sulit kalau kita ingin melarang atau kemudian meminta publik tidak menghubung-hubungkannya dengan kontroversi atau kemudian dengan spekulasi beberapa perkara atau apa isu-isu krusial yang sekarang sedang ada di masyarakat kita begitu. Oke. Ya, ini ada juga masukan dari teman-teman. Bukti penyampaian LHKPN itu beda dengan hasil pemeriksaan LHKPN. Yang diumumkan KPK adalah hasil pemeriksaan. Oke, terima kasih Mas Handoko. Ya, saya kira Iya. teman-teman, Tapi kalau ya, di pilkada ah, Pak Handoko ya ah, Pak di pilkada itu juga diumumkan Pak. Jadi kapan mereka melaporkan itu juga bisa kita akses. Jadi bukan hanya hasil pemeriksaannya, tapi juga kalau untuk kepentingan pencalonan di pilkada itu dokumennya bisa kita akses juga. Karena di beberapa daerah pilkada ketika ada keraguan apakah tanda terima itu atau apakah mereka melaporkan tepat waktu atau tidak, itu juga bisa kita akses begitu. Itu oke. ini dari KIP narasumber kita nih. Ya, terima kasih Pak Handoko. Sebelum nanti yang kelima, Ibu Bapak yang memang yang memberikan masukan sebagai Pak Handoko tadi, silahkan nanti chat lebih dulu dan nanti kita akan diskusi setelah 16 itu kita buka-bukaan. Gitu Mbak Titi Iya, ya.
Jadi Iya, 16 ini kita mau mungkin buka ada satu persatu. komisioner Komisi Informasi Pusat sekaligus nanti mungkin mengkoreksi begitu. Jangan-jangan kalau kita beranggapan itu bisa dibuka, tapi ternyata justru dalam perspektif KIP memang itu sesuatu yang bisa ditutup. Siapa tahu ya. Kalau kita kan Oke. perspektifnya publik ya, Ya, perspektif apa kepentingan untuk apa pemilu yang betul-betul akuntabel begitu. ya, ya. Terima kasih Pak Handoko. Ya, saya kira kita akan masuk ke poin kelima. Kegeraman apa ini yang terjadi sehingga poin kelima ini juga ditutup, Nah, dirahasiakan. Ya, Mbak iya, Titi. yang poin kelima yang dirahasiakan adalah surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pilot dan atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Jadi kan tadi kita sudah lihat ya syarat di dalam undang-undang memang calon presiden dan wakil presiden tidak boleh sedang dalam keadaan pilot. Jadi di dalam 16 dokumen yang dirilis oleh KPU itu surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pilot dan atau memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu juga masuk dari dokumen yang informasi yang dikecualikan yang dihasilkan dari pengujian konsekuensi yang dilakukan oleh KPU. Lagi-lagi ya, itu kan soal kondisi faktual yang harus dipenuhi persyaratan seorang calon. Kalau memang misalnya ada informasi sensitif yang ada di dalamnya, pendekatan yang bisa digunakan kan adalah pendekatan selective disclosure. Misalnya Hmm. dengan menutup contoh ya apa NIK-nya dan lain sebagainya. Tapi ini kan yang dikecualikan adalah satu dokumen utuh itu ya. Walaupun KPU di dalam keputusan KPU 731 ini mengatakan bahwa informasi atau dokumen yang dikecualikan itu bisa diakses untuk dua hal kepentingan. Yang pertama itu dalam hal yang bahasanya itu pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi dua hal itu yang dikecualikan apa terkait dengan akses kepada 16 informasi dan 16 dokumen ini, Mbak Zaki. Hmm. Oke. Ya, tidak sedang pilot, tidak sedang ada hutang. Artinya kalaupun kemudian ada hutang, dia juga harus buka dong hutangnya itu berapa gitu. Ya. Seseorang hutang tetap boleh kan? Oh, boleh dong, boleh. Jadi ini yang tidak boleh itu kalau di undang-undang kita adalah dalam keadaan pilot begitu. Yes, Jadi pilot ya. em, lagi pula kan begini ya, itu kan persyaratan yang sudah dipenuhi. Hmm. Nah, dan sudah diverifikasi. Hmm. Ketika dia sudah dipenuhi dan diverifikasi, berarti kan dalam hal ini sudah memenuhi syarat. Yang menjadi pertanyaan dan juga kecurigaan publik, ketika ini ditutup, akhirnya spekulasinya kemana-mana. Jangan-jangan ini tidak diverifikasi, jangan-jangan itu tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya. Jadi ini justru menjadi bola liar Ya, yang menjadi pemicu bagi kecurigaan-kecurigaan baru begitu, iya. Mbak Zaki ya. Jangan-jangan yang kemarin yang sudah lolos gitu kan. Ini kan calonnya kemarin ada tiga nih, mesti diverifikasi semua. Ada tiga Ya, pasangan. Nah, jangan-jangan atau nanti kalau bergulir ke pejabat publik yang lain gitu, ada pimpinan daerah gitu. Jangan-jangan memang ada banyak yang kemudian terjerat dengan persoalan ini. Ini ya, yang saya kira publik jadi penting juga untuk betul. tahu dan ini jadi persoalan serius gitu. Jangan Ya. sampai justru kita memilih pemimpin yang sedang banyak jeratannya di belakangnya, sehingga tidak proporsional dalam membuat kebijakan publik nantinya. Kita akan masuk ke 6 nih Mbak Titi. Kita sudah sampai jam 20.30, kita akan cepat berlari. Ya, banyak sekali ya. Yang keenam ini saya kira memang lagi-lagi tidak masuk akal ketika ini dikecualikan. Jadi yang keenam ini Mbak adalah surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ini adalah kopian dari persyaratan di pasal 169 Undang-Undang 7 2017. Ini kan dokumen biasa ya, dokumen yang merupakan pernyataan bahwa calon presiden wakil presiden itu tidak sedang dicalonkan untuk jabatan pemilu lainnya. Karena kita kan pemilu serentak ya, jadi dia tidak sedang dicalonkan untuk DPR, DPD, DPRD. Tidak logis, tidak masuk akal dokumen ini dikecualikan. Apanya yang rahasia?
Ya, ya, oke. Nggak mungkin dong seseorang karena pemilu serentak ini maju di beberapa tempat gitu. Betul, betul. Ini Jadi orangnya hanya satu, dia maju dalam betul. beberapa ini calon-calon Iya. untuk pejabat publik yang lain gitu. Padahal ini Iya. orangnya satu, dokumennya satu, dan itu akan terlihat jelas. Jadi Oke. kecurigaannya adalah ini kebijakan yang seolah-olah betul-betul tidak dipikir panjang, tidak cermat, dan sembarangan di dalam Ya. pembuatan keputusannya. Karena kesembarangan atau kemudian tidak cermat ya, tidak profesional itu, Mhm. tidak tertib itu diperlihatkan dari jenis-jenis dokumen yang dicalonkan tadi, Kecuali. dikecualikan tadi. Ya, pernyataan tidak sedang mencalonkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD itu kan sangat jauh dari hal yang sifatnya rahasia, Ya. apa personal, privat begitu ya. Nah, dari situ memang apa ketidakcermatan dan betul-betul apa eh, 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 pembuatan kebijakan yang jauh dari Serampangan lah. prinsip profesional, serampangan itu sangat tampak, Mbak Mhm. Zaki. Oke. Dari keenam kita beralih ke tujuh. Tujuh. Nah, nomor 7 ini adalah fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi selama 5 tahun terakhir. Jadi, yang dikecualikan itu NPWP-nya dan juga surat pemberitahuan laporan pajak selama 5 tahun terakhir. Karena itu memang disyaratkan di dalam undang-undang pemilu kita gitu ya. Jadi kan biasanya pemimpin itu taat pajak begitu. Jadi dengan apa bukti tersebut kita jadi tahu berapa harta kekayaannya, dia lapor pajak sesuai atau tidak. Karena di banyak negara kalau pemimpin itu tidak membayar pajak pejabat publik ya sesuai dengan apa yang menjadi penghasilannya dan selain lain sebagainya, itu bisa menjadi skandal besar di suatu negara. Tapi kemudian KPU kan mengecualikan ini di dalam 16 informasi atau dokumen yang dilakukan uji konsekuensi itu, Mbak Zaki. Ini saya kira fatal pada saat hari ini rakyat berlomba-lomba diminta untuk bayar pajak, justru kemudian NPWP ini dirahasiakan. Laporan pajak 5 tahun terakhir dirahasiakan. Artinya sebenarnya ini kan ketahuan nih, eh, nanti pejabat publik yang tidak pada titik tertentu di 5 tahun dia tidak membayar pajak sudah dilolos-loloskan saja. Itu juga nggak tahu soal itu. Nah, Ya, maka kalau ini krusial dan saya kira memang kemudian memang harus dibuka di tengah rakyat sedang dipajekin macam-macam. Nah, ya. kita yang masuk ke 8 nih, Pak Titik. Ya, yang kedelapan itu daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon. Ini asli aneh banget ya. Ini apa ajaib sekali mengecualikan daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon. Karena salah satu yang ditempel di TPS itu kalau kita menjelang apa pemberian suara, misalnya kalau kita ke TPS itu kan adalah riwayat hidup dan juga rekam jejak para pasangan calon ya. Dia lahir di mana, pendidikannya apa, lalu juga pekerjaan apa, visi misi programnya dan lain sebagainya. Minimal di TPS itu informasi-informasi minimal itu dibuka begitu. Tapi Ya, kemudian justru ini yang ditutup. Jadi dalam konteks pemilu yang demokratis, salah satu syaratnya itu kalau kita ingin mewujudkan pemilu yang demokratis adalah kita harus punya well-informed voters sebagai hmm, basis untuk membuat keputusan yang betul-betul kredibel. Well-informed voters hanya bisa apa terwujud kalau dia mendapatkan akses informasi yang memadai. oke. Dan akses informasi yang memadai harus bersumber juga dari sumber-sumber yang kredibel. Sumber yang kredibel itu siapa? Sumber yang kredibel itu tentu saja otoritas yang berwenang untuk itu dalam hal ini negara begitu ya. Kenapa kita penting mendiskusikan ini? Karena keputusan KPU ini dibuat tadinya durasinya itu 5 tahun sebelum dicabut ya. Kalau Hmm, durasinya 5 tahun, artinya dia akan berdampak juga untuk calon presiden dan wakil presiden 2029. Nah, hmm. jadi bisa dibayangkan kalau daftar riwayat hidup dan profil singkat serta rekam jejak itu dikecualikan dari publik, lantas dari pihak yang mana publik akan mendapatkan informasi kredibel kalau otoritasnya saja menutup itu dari publiknya begitu. Ya, makin tidak paham kita.
maunya masyarakat makin tahu bagaimana calon yang akan dipilih, justru kemudian di sini ditutup habis-habisan. Nah, itu saya Iya, kira kita ini seperti seperti di zaman batu ya, Mbak ya, yang di mana publik apa pejabat publiknya itu menutup diri dari orang yang mau memilih mereka. ya, Kan di mana-mana kalau ingin dipilih, kenalkanlah diri dengan sebaik-baiknya begitu ya kepada masyarakat. Nah, justru yang terjadi penutupan dokumen-dokumen riwayat hidup, profil singkat itu sangat jauh dari esensi pemilihan langsung di mana seorang kandidat meminta pemilih untuk memilih dirinya. Tetapi kemudian informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai basis meyakinkan pemilih, membuat pemilih punya informasi yang cukup, itu justru ditutup begitu. ya, Jadi ini memang logika yang sangat salah kaprah saya ya. kira terkait pengecualian dokumen ini. Ini jadi sesat pikir saya kira pada saat publik betul tadi. Mestinya tahu nih, eh, dia rekam jejaknya dulu ngapain aja gitu kan. Dulu misalnya dia guru kemudian mencalonkan diri, dia dulu pedagang kemudian mencalonkan diri, boleh-boleh saja dengan latar belakang profesi yang beragam, tapi orang tahu gitu ya. Dan ini kemudian ditutup, ini saya kira soal yang sangat fatal. Di sini hadir juga ini Mbak Goni, makasih untuk Iya. surat keterangan Mbak Goni, mantan KPU DIY. Surat keterangan yang memuat NIK. Iya betul Mbak, tadi kita sudah sampaikan bahwa tadi Mbak Titi sudah sampaikan ada selective disclosure. Itu silakan saja kalau soal NIK ya, kita bisa pertimbangkan itu. Tapi untuk yang lain memang mesti dibuka. Baru ke yang 8, ada 16, baru separuh. Mbak Titi, 9. Ya, 9 10 saya kira kita gabungkan saja ya Mbak, karena sebenarnya tipologinya mirip. Jadi yang ke-9 itu ini sama nggak masuk akalnya. Ini betul ya. Ini keputusan yang apa serampangan, tidak dipikir panjang, mau gampangannya aja. Ini keputusan uji konsekuensi yang malas. Karena kenapa saya bilang begitu? 9 ini yang dikecualikan. Yang nomor 9, surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Ngapain dokumen itu dikecualikan ya Pak Handoko ya? Ini nggak logis, tidak masuk akal. Dan aduh, memalukan, mohon maaf ya Mbak ya. Jadi betul-betul ya tidak rasional begitu ya. Kalau saya mempertanyakan pola pengambilan keputusan di KPU sampai kedodoran sebegininya. Karena kalau kita lihat keputusan KPU 731, Mbak, itu yang tanda tangan itu bukan sembarang apa pejabat, bukan sembarang pejabat begitu ya. Dari kepala biro, dari kepala apa eh, kepala apa namanya tuh saya agak lupa jabatan-jabatan yang banyak itu, tapi pejabat-pejabat inti yang bukan setahun 2 tahun saya kira mengurusi pemilu ya, termasuk juga disetujui oleh deputi sampai kemudian ditandatangani oleh ketua KPU. Nah, itu Hmm. tadi surat pernyataan belum pernah atau tidak pernah menjabat 2 periode sebagai presiden atau wakil presiden dalam jabatan yang sama. Nah, yang berikut yang nomor 10 adalah surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, sebagaimana dimaksud dalam pembukaan. Apanya yang rahasia? Kecuali misalnya memang dokumen itu ternyata tidak dipenuhi ketika mendaftar. Nah, itu kan yang menjadi kecurigaan kita ya. Kenapa dokumen yang sifatnya sangat apa basic gitu ya, sangat dasar, tidak kontroversial, sangat sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah, kok dikecualikan? Makin gak habis pikir ini. Sesuatu yang jadi sangat tidak logis ini eh, apa ketahuan tadi bahasa memalukan serampangan gitu. Ini ada pertanyaan, apa berarti personal KPU sebenarnya tidak kompeten? Terima kasih Mas Dandung dari Blitar, Jawa Timur. Iya, Jangan-jangan iya. nggak kompeten, padahal ini udah bertahun-tahun menjabat loh di situ. Mbak Ya itu Titi. pertanyaannya. Jadi itu pertanyaan yang sangat sahih. Karena mengapa? Karena tadi ya, bagaimana mungkin surat pernyataan belum menjabat 2 periode Mhm, mhm. dikecualikan? Bagaimana mungkin surat pernyataan setia pada Pancasila, dasar negara kita, Undang-Undang Dasar, kok dikecualikan?
ini bisa jadi karena memang istilahnya itu gelap mata bisa jadi ya, ingin menutup yang satu, akhirnya gelondongan ke gendong semua, ke ikut semua. Jadi mungkin bisa jadi kalau hanya contoh, ini correct me if I'm wrong ya, ini sampel aja nih. Kalau menutup hanya ijazah, nanti kan publik curiga gitu ya. Akhirnya persyaratan-persyaratan yang lain diajak semua, begitu digendong semua. Nah, tapi kan akhirnya terlihat sekali ini kebijakan yang sangat tidak masuk akal, tidak Ya. logis, dan harusnya ada investigasi yang lebih mendalam untuk menelusuri ini secara utuh. Karena pihak-pihak yang terlibat patut diragukan ya, betul-betul profesionalismenya dan juga jangan-jangan pengambilan keputusannya asal tanda tangan begitu ya. Hmm. Hmm. Tanpa tahu bahwa yang ditandatangani itu logis atau tidak, relevan atau tidak, ataukah jangan-jangan ini cerminan para penyelenggara pemilu yang pemalas karena Hmm. banyak surat minta dokumen, akhirnya sudah tutup semua saja supaya kita tidak capek melayani, padahal digaji pakai uang kita ya. Nah, nanti Yes. menurut saya habis ini Pak, ini karena ada Komisi Informasi Pusat, ini harus ngasih training berapa Pak? 100 jam ya kayak kita dulu pen- pendidikan penataran P4 ya kepada seluruh jajaran KPU nih. Oke, ini sudah ada yang buru-buru nih. Tagar riset KPU-nya sudah muncul. Masih Anto RRI, makasih. Nah, iya, saya kira nanti terakhir benar Mbak Goni, kita buat kewajiban oleh penyelenggara bahwa ini wajib mengumumkan sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, jadi mesti diumumkan saja. Ya. Ini mesti setiap calon boleh dan membolehkan itu dipublish. Jangan sampai kalau kemarin di DPRD juga kita calon-calon DPRD kita banyak temui nggak ada tuh profilnya, nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah buang saja gitu loh. Jangan sampai kemudian itu terpilih. Jangan-jangan itu yang soal mulai dari profil tadi itu nggak ada, masyarakat nggak tahu dan udah milih-milih saja gitu. Terus yang dasar pemilihannya apa? Apakah uang atau apa gitu? Itu yang saya kira justru mengkhawatirkan. 9-10 saya kira itu sesuatu yang biasa yang memang kemudian harus dibuat oleh pasangan calon, justru kemudian di sini mau dirahasiakan. Nah, perlu investigasi mendalam. Ini saya kira catatan yang nanti di akhir harus kita simpulkan sama-sama. 8, 9, 10, 11. 11, ya. Nah, 11 itu surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi memang betul bahwa calon presiden dan wakil presiden itu tidak boleh pernah dipidana, Mbak. Berbeda seperti di caleg DPRD dan kepala daerah yang kalau pernah dipidana, dia boleh mencalonkan asal sudah melewati masa jeda 5 tahun. Nah, kenapa dokumen ini penting untuk dibuka? Karena lagi-lagi dia kan syarat fundamental untuk absah menjadi calon. Bahkan di pilkada nih saya contohkan, Mbak. Sejumlah pilkada diperintahkan dilakukan pemungutan suara ulang karena ternyata ada calon yang tidak jujur mengungkapkan bahwa dia pernah dipidana dan belum melewati masa jeda 5 tahun. Bahkan seorang mantan terpidana, kalau dia tidak jujur terbuka menyatakan dirinya adalah mantan terpidana, itu bisa mengakibatkan pembatalan atau diskualifikasi yang bersangkutan. Di mana saja misalnya itu terjadi, terjadi di Pasaman, di Pilkada 2024. Lalu kemudian di Gorontalo Utara, itu juga di 2024. Parigi Mutong begitu ya. Jadi kita harus membayar mahal nih akibat lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat. Bahkan di pemilu DPRD Kota Tarakan itu pemilihan umumnya harus dilakukan pemungutan suara ulang karena ternyata calon yang memperoleh kursi itu adalah calon yang pernah dipidana dan belum melewati masa jeda. Jadi persyaratan ini sangat penting, sangat krusial untuk dibuka kepada publik karena kalau dia dilanggar, maka pencalonannya menjadi tidak sah, tidak absah ya. Karena yang penting bagi calon itu adalah bukan hanya kita harus menjaga hak politiknya untuk dicalonkan, tapi juga kita harus memastikan mereka yang masuk dalam surat suara itu adalah memang orang-orang yang berhak yang memenuhi syarat, apalagi orang yang terpilih begitu.
Mhm. Itu yang salah satu menjadi pembelajaran penting seharusnya setelah sekian daerah diperintahkan pemungutan suara ulang karena kecolongan pencalonan mantan terpidana yang tidak memenuhi syarat, tidak ada alasan yang logis untuk mengecualikan persyaratan keterangan pengadilan ini. Ya. Kalau ada informasi personal soal NIK dan lain sebagainya. Tadi kita bisa lakukan selective disclosure ya. Jadi ditutup. Kami saja kalau sidang di MK, identitas itu bagian NIK itu bisa dikaburkan. Apalagi teknologi makin canggih, anggaran 76 triliun ya. Bisa mobil dinas sampai 3 dan bisa apa mengecek logistik pakai klaimnya private jet. Nah, masa sih pakai teknologi untuk melakukan selective disclosure tidak bisa begitu. Wah, ini sudah keterlaluan nih. Sampai jet segala di bawah soal di sini. Makasih Mbak Titi. Pasaman Gorontalo Utara, Parigi Mutong Tarakan mestinya jadi pelajaran penting bagi KPU. Tidak dengan menutup persoalan ini, tapi justru memang ini mesti surat keterangan dari pengadilan negeri mesti dibuka lebar-lebar. Sehingga kita tahu eh, selama ini orang juga nggak bakal ngerti kok kalau misalnya PN memutus sampai kapan. Orang kadang nggak ngeh, Ya. oh masih tinggal 1 tahun kok, saya nyuri-nyuri deh untuk masuk gitu. Itu sangat mungkin. Dan Ya. inilah kenapa kemudian penting untuk dibuka. Jangan sampai ada syakwa-syangka di antara kita, gitu kira-kira. Bahasa yang nomor 11, maka kenapa kemudian ini jadi Ya. penting untuk dibuka. Pengalaman di beberapa wilayah tadi yang disebutkan oleh Mbak Titi menunjukkan bahwa bayarannya mahal nih untuk Ya. menutup persoalan itu, menutup surat keterangan dari pengadilan. Jangan sampai kemudian ini terulang dan memang wajib untuk dibuka. Baru 11, 12, Kak Titi. Nah, yang ke-12 itu adalah bukti. Ini yang lagi rame nih, lagi rame banget. Yang ke-12 itu adalah bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Jadi, Mbak Zaki, syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, meskipun tidak diatur di konstitusi kita, itu jelas ya, adalah minimal tamatan dari sekolah menengah atas atau sederajat atau sebutan lainnya atau sederajat. Nah, jadi karena ini saya ini orangnya sangat moderat ya, bahkan banyak ditentang oleh orang-orang. Saya tuh tidak setuju syarat pendidikan jadi syarat elected officials. Sebenarnya ya. Karena bagi saya pilihan publik itu ya harus sesuai dengan pilihan publik. Tetapi selama persyaratan itu ada, ya itu yang harus dipatuhi begitu. Itulah konsekuensi dari pembentuk undang-undang menetapkan persyaratan-persyaratan minimal itu, yaitu SMA untuk apa calon presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, kepala daerah semuanya syaratnya SMA. Selama syarat itu masih berlaku, masih ada, masih digunakan, ya maka selama itu pula semua harus harus mematuhi itu. Saya menulis di akun X saya, mungkin bagi orang yang hidupnya berkecukupan sekolah itu adalah pilihan. Kalau dia mau atau tidak mau itu bergantung pada konsekuensi yang akan dia pilih. Kalau dia memilih untuk tidak sekolah, ya dalam artian sekolah formal, maka dia jangan pernah maju menjadi calon DPR, DPD, DPRD, kepala daerah, presiden, wakil kepala daerah kira-kira. Tapi kalau orang seperti saya yang mungkin bukan keluarga menengah atas, pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib. Itu yang saya yakini begitu ya. Nah, tetapi kalau orang memilih untuk tidak sekolah, ya jangan memaksakan diri untuk mengisi jabatan-jabatan yang tadi mensyaratkan harus pendidikan minimal SMA begitu. Ataupun kalau ingin tetap maju di situ, ya tempuh upaya-upaya untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, bukti kelulusan. Ini yang bikin nilai setitik susu sebelanga. Jangan-jangan gitu kan, maka publik kemudian bilang jangan-jangan persoalan ini yang sebenarnya membawa gerbong yang cukup banyak sampai 16. Sebenarnya poin 12 ini yang kemudian jadi penting. Tetapi poinnya adalah gitu kan, orang yang lain bisa memilih mau sekolah dimanapun juga, yang lain bisa memilih mau menempuh pendidikan dengan cara apapun, tetapi persyaratan yang sudah ada oleh undang-undang disitulah kemudian harus dipatuhi. Nah, Betul. ini yang saya kira kemudian jadi catatan penting ke Betul. depan.
bagi Anda yang mau mencalonkan diri, pastikan bahwa seluruh persyaratan itu baik adanya. Jangan tiba-tiba kemudian em, Anda kursus di mana gitu kan, belum dilegalisasi, kemudian tiba-tiba Anda maju gitu. Ini kan masa Ya, ini proses. juga soal persyaratan jujur dan adil loh. Karena kan ini soal kejujuran dan soal keadilan. Kalau bagi kandidat lain persyaratan tersebut diberlakukan, maka tidak boleh ada pengistimewaan misalnya untuk kandidat yang lainnya. Contoh soal dilegalisasi, dilegalisir ya. Kalau kandidat lain melegalisir, kalau ada pengecualian terhadap kandidat yang tidak melegalisir, kita belajar dari kasus Papua tadi ya, Mhm. memperoleh dokumen persyaratan dengan cara-cara yang tidak sah itu juga bisa menggagalkan pencalonan, Mbak Zaki. Mhm. Jadi bukan hanya soal kejujuran di sini, Ya. soal keadilan juga harus ditegakkan gitu. Selama syarat itu ada, maka syarat itu harus berlaku secara setara untuk semua Mhm. kontestan. Mbak Titi, jelaskan kepada kami, apakah ada memang yang tidak dilegalisasi? Oh, itu ada. Jadi, kalaupun ada yang tidak dilegalisir, misalnya, itu ada waktu perbaikan. Jadi, pada saat mendaftar itu, misalnya, karena bisa jadi ya, mendaftar kan harus ada waktu itu kan koalisi pencalonan ya, threshold yang harus dipenuhi. Nah, misalnya karena terburu-buru di pilkada ataupun di pemilu, akhirnya dokumen itu belum sepenuhnya lengkap. Jadi ijazahnya yang disetor di awal mendaftar belum dilegalisir. Tapi ada waktu perbaikan untuk melegalisir. Nah, kemudian apakah ada yang mempersoalkan adanya ijazah yang tidak dilegalisir? Banyak kasus ke MK karena masalah ijazah. Contohnya di mana? Pilkada Kota Palopo diperintahkan PSU semua TPS karena ternyata ijazahnya asli, tapi ternyata tidak pernah menempuh pendidikan. Karena bisa saja dokumen keluar, tapi ternyata tidak pernah menempuh pendidikan. Akhirnya apa? Diskualifikasi. Lalu di Pilkada Pesawaran di Lampung, tidak juga ijazahnya tidak diakui pernah diterbitkan oleh apa institusi atau dinas yang berwenang untuk itu. Akhirnya apa? MK juga perintahkan pemungutan suara ulang. Jadi Mbak, bukan sekali dua kali pilkada di Indonesia ini atau caleg dibatalkan karena melanggar persyaratan ijazah. Jadi ini kita tidak hanya bicara soal pilpres ya, tapi kita bicara praktik yang nyata-nyata terjadi dan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran syarat pendidikan kalau sudah misalnya sampai perselisihan hasil di MK. Jadi itu merupakan intolerable misconduct atau Mhm. intolerable violations gitu. Jadi pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi karena itu syarat fundamental untuk menjadi kandidat yang ditentukan oleh undang-undang kita. Kecuali misalnya ada yang pergi ke Mahkamah Konstitusi menggugat pasal tersebut, itu soal lain gitu ya. Tapi selama dia berlaku, selama itu pula dia mengikat kita semua. Mhm. Thank you. Ini jadi bukti kelulusan jadi sesuatu yang penting. Nggak bisa main-main, mesti dilegalisasi dan MK sudah menunjukkan kepewaannya untuk memperlihatkan bahwa nggak ada legalisasi, nggak ada yang apa atau dibuktikan bahwa dia tidak berada pada kelulusan yang dimaksud di persyaratan, maka langsung didiskualifikasi. Dan Ya. ini bagian dari intolerable misconduct. Saya kira itu yang kemudian jadi penting. Kenapa poin ke-12 ini uh, apa harus dibuka ke publik, semuanya mesti tahu dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. 13. Sedikit lagi nih ya, segera Ya. landing. 13 ini sebenarnya lagi-lagi ini dagelan nih. Karena dilarang untuk sesuatu yang tidak logis. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G30 SPKI dari kepolisian. Ya terlepas kita boleh punya pandangan berbeda soal substansinya ya, soal keterlibatan dan organisasi terlarang dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah sekedar surat pernyataan. Jadi surat pernyataan tidak terlibat. Sama seperti tadi surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan seterusnya. Atau tidak dicalonkan atau belum pernah menjabat 2 periode. Jadi sifatnya itu adalah self-declare, self-declaration. Jadi deklarasi pribadi, deklarasi personal. Yang sangat sederhana sekali dan tidak membawa implikasi keprivatan atau kerahasiaan tertentu gitu ya. Nah, itu yang ke-13, Mbak. Yang Ya. ke-14, Sebelum ke-14, Mbak Titi, ya, kalau misalnya saya baca bukunya Karl Marx yang hari ini banyak dihubungkan dengan soal komunisme gitu misalnya. Apakah kemudian ini
saya bisa ini menjadi bukti bahwa oh Anda ternyata tiba-tiba nih kita zoom kayak gini. Oh di belakang Anda ada Bowo Kalmak, maka Anda terlibat pada organisasi terlarang. Bisa gitu nggak sih? Wah, itu kalau di negara Konoha mungkin ya, apa yang nggak mungkin. Bahaya kalau begini. Ya artinya Ya bahaya. ya self declare ini yang kemudian jadi penting dan eh, ini yang saya kira eh, tidak main-main dan orang harus membuktikan bahwa seseorang itu misalnya terlibat gitu, tapi terlibat di organisasi apa gitu. Kalau kemudian soal pemikiran saja kita berpikir saja sudah dibatasi, ini yang saya kira cukup bahaya yang hari-hari ini ya. Ya, saya Oke, setuju. ya Yang lanjutkan. melarang kita baca buku, padahal nggak pernah baca yang begituan ya. Mungkin karena Harus baca dulu deh kayaknya. Iya. Oke, 14. Yang ke-14 ya Mbak ya. Yang ke-14 itu surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan. Jadi lagi-lagi itu self declaration. Saya nih bersedia dicalonkan. Kan jangan-jangan ini indikasi bahwa ada yang terpaksa dicalonkan karena maunya seseorang ya. Jadi yang Jadi enggak nih yang kita pikirkan. akhirnya seperti itu. Jadi ini aneh sekali, Mbak, karena di poin 14 itu surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden secara berpasangan. Karena kan itu sangat sederhana ya. Bersedia menjadi calon dan itu self declaration Ya. dan itu dirahasiakan. Logikanya agak susah nih saya sampai speechless ya kalau ngomongin itu. Ya, tapi itulah aneh tapi nyata mungkin itu harus masuk apa replace believe it or not ya. Ya, Mbak Titi, kalau selama ini ada riset nggak sih terkait dengan misalnya ini ada pertanyaan, jangan-jangan yang mencalonkan bapaknya gitu. Ada banyak nggak? Kalau kita telusur sebenarnya banyak apa pejabat publik kita yang dipilih melalui pemilu, pilkada gitu-gitu ya. Nah, itu yang kemudian eh, dia adalah anak seseorang gitu ya. Yang gitu. Dan kenapa kemudian ini penting ya? Ya, Jangan sampai kemudian dia maju karena bapaknya, dia maju karena ibunya, dia maju karena kerabatnya gitu. Itu yang saya kira kenapa ya, kemudian ya. poin 14 ini penting untuk dibuka dan harus dipastikan dia melakukan itu dengan kesadaran sendiri dan mesti dipublish gitu. Itu yang saya kira kemudian Iya, penting. paling penting Mbak sebenarnya ya ada pengecualian hal itu menimbulkan ini ya konspirasi baru atau spekulasi baru. Kenapa itu dikecualikan? Kan itu self declaration, surat keterangan yang sangat biasa, sangat standar. Lalu pertanyaan ikutannya adalah dari sejumlah kawan-kawan saya, jangan-jangan surat itu nggak ada begitu. Nah, kalau surat itu tidak ada, artinya kan tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu bahayanya ya. Jadi spekulasi-spekulasi ikutan kan katanya kan sunshine is the best medicine. Sinar matahari itu obat yang paling bagus. Jadi di Queensland itu ketika mereka menghadapi skandal korupsi besar, Ya. ada laporan reform besar di Queensland yang diberi judul Let the Sunshine In. Biarkan sinar matahari itu masuk. Karena keterbukaan, transparansi, akuntabilitas itu dianggap kata kunci untuk keluar dari problem-problem integritas. Nah, sekarang ketika dokumen bersedia dicalonkan saja ditutup, maka spekulasinya kan menyeruak. Hmm. Jangan-jangan dokumennya nggak ada. Hmm. Jangan-jangan yang kemarin itu sebenarnya dokumennya tidak lengkap, tidak terpenuhi. Nah, itu kan berbahaya sekali ya. Nah, jadi let the sunshine in itu yang harusnya jadi paradigma kita sebagai pejabat publik. Hmm. Tentu saja dokumen yang dikecualikan harus dokumen yang sangat terbatas karena kita mengatur orang yang akan mengisi jabatan-jabatan publik gitu. Jadi memang ini menurut saya skandal yang tidak bisa dilihat hanya sebagai sebagai sebuah keputusan yang kemudian dibuat publiknya kritis, publiknya apa merespon lalu kemudian dibatalkan. Ya, Hmm. tidak sesederhana itu kalau dalam pandangan saya, Mbak. Ya, betul.
14. Kita ke 15 dan 16 saja jam 21 ini suka janji kita. Oke, ini yang berikutnya ya. Yang 15-16 ini sama absurdnya ya. Sebenarnya ini bisa cepat nih. Yang ke-15 itu adalah surat pernyataan pengunduran diri sebagai TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Lagi-lagi self-declaration. Yang ke-16, surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi pernyataan self-declaration yang memang persyaratan sebagai calon presiden, wakil presiden itu tidak boleh anggota TNI, Polri, dan juga aparatur sipil negara, bukan karyawan BUMN. Jadi ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon, maka dia harus mengundurkan diri yang pengunduran dirinya itu tidak bisa ditarik kembali. Hmm. Apakah pernah ada masalah soal ini? Banyak. Saya saja itu pernah hadir di MK untuk menjelaskan bagaimana status pencalonan seseorang yang merupakan aparatur sipil negara ASN terkait dengan surat pengunduran dirinya. Jadi itu bukan sekali dua kali menjadi persoalan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, Mbak Zaki. Mhm. Ya, jadi makin seru nih. 15, 16 semuanya self declaration. 14 tadi juga 13 demikian halnya dan saya kira banyak hal yang jadi aneh di sini. Teman-teman, Mbak Titi, kalau kita tambah tadi kita mundur 15 menit menunggu teman-teman berkumpul. Kalau Boleh misalnya dong. Ini kita masih saya kalau bisa usul Pak Handoko, Bu Goni tuh bisa ikut nah, sharing juga. betul. Aha, teman-teman di sini, teman-teman apa yang saya kira hari ini juga menyimak obrolan asik sama sahabat, saya kira begitu eh, untuk terkait dengan bagaimana kebagongan yang terjadi gitu. Orang sekarang bilang ini putusan membagongkan gitu ya, yang memalukan, nggak logis, rampangan, nggak cermat, sembarangan itu dibuat oleh satu lembaga negara. Maka kemudian kenapa kemudian riset KPU menjadi tagar yang hari ini jadi penting untuk kita melihat lagi dan investigasi mendalam kepada para pihak yang membuat keputusan ini nampaknya memang penting. Kita tidak mau pemilu ini main-main, maka sebelum nanti kerja 5 tahunan 2029, sebelum nanti terlanjur, mesti diselidiki apa yang sebenarnya terjadi di balik ini. Apakah hanya poin ke-12 saja yang kemudian menyebabkan rombongan yang lain itu ikut, ataukah kemudian uh, memang ketidakcermatan itu terjadi pada mereka-mereka. Ada tanda tangan loh di situ dan itu mesti dipertanggungjawabkan. Tadi diundang Pak Handoko, Mbak Goni, atau teman-teman yang lain silakan raise hand. Um, ya, host dari Caksana akan memberi kesempatan. Kita masih ada sedikit waktu. Ya, Pak Handoko, ada yang mau disampaikan? Nah, ini dia. Uh, di tengah gelap, gak apa-apa Pak, sama saya juga Halo, setnya gelap. Halo, Pak Handoko, ada ya, komentar untuk keputusan ya. yang di Ini era ta- keterbukaan malah saya semuanya lagi ditutup. di, Ya, saya lagi di jalan tadi, yes. lagi di jalan ini buka, buka Twitter kok ada Mbak Titi, buka tertarik untuk apa namanya untuk menyimak nih, lumayan nih dapat ilmu 4 SKS nih dari Mbak Titi lagi nih. Dan eh, ya apa ini pendapat pribadi ya, jadi tidak berkaitan dengan kelembagaan ya. Mhm. Secara umum memang eh, apa namanya pandangan saya hampir sudah banyak diwakili oleh Mbak Titi. Tapi saya mau mengajak begini, keputusan 731 itu buat saya itu harus dibaca dari paling atas sampai paling bawah, dari paling depan sampai dengan paling paling belakang. Pertama itu KPU memutuskan
menimbang bla 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 bla, kemudian memutuskan eh, informasi dokumen, ya, dokumen dikecualikan, bla bla bla, sampai kemudian itu ada 16 dokumen yang dikecualikan. Kemudian di angka ketiga atau diktum ketiga, informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dikecualikan dalam jangka waktu 5 tahun, koma, kecuali kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam Pak Handoko, ya, Pak Handoko, suaranya hilang-hilang. Mungkin boleh tidak perlu pakai video, mungkin biar kami lebih jelas. jabatan publik dari kan kepada KPU. Ya, oh, hilang. Ya, tapi poinnya adalah em, kalau dibaca lengkap memang, nah ini Pak Handoko, mungkin tidak perlu pakai video Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, tadi poinnya kan dikecualikan ya, dalam waktu 5 tahun, kecuali pihak yang yang rahasianya itu diungkap memberikan persetujuan tertulis. Saya kira poinnya ke sana. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, di mana semua sebenarnya terbuka pada dasarnya kan semuanya terbuka, kecuali. Jadi yang dikecualikan itu eh, luar dari poin di mana dasarnya itu ada, em, dasarnya semuanya terbuka kecuali gitu kan, ada sesuatu yang dikecualikan dan ada consequential harm test tadi, walaupun kemudian itu bahaya kalau misalnya dibuka. Pak Handoko, dalam konteks ini gitu, seberapa kemudian KPU bisa em, apa terkena ini kan sesuatu yang serampangan, terus kemudian sesuatu yang dibuat tergesa-gesa, orang Jawa bilang gerusa-gerusu gitu kira-kira gitu, dan Ya, ya kemudian tidak cermat. Meskipun kemudian setelah publik rame, ini kemudian baru dicabut. Kalau pada saat itu publik diam, itu ya, kira-kira semuanya akan seolah-olah baik-baik saja. Ini ya, sesuatu yang di luar nurul lah kira-kira gitu. ya, Dan ya, saya kira iya betul, Mbak. ya, KIP Kita sepakat komisi ya, bahwa apa yang dituangkan oleh keputusan 731 itu hal yang tidak patut di dalam sebuah situasi yang sebenarnya ya memang tidak perlu dikeluarkan. Bahwa kemudian 731 dikeluarkan, saya atau kami juga bertanya-tanya ini ada apa gitu ya. Tapi terlepas daripada itu, saya dalam kesempatan kali ini mencoba untuk apa namanya menyampaikan pandangan. Jadi sebenarnya SK 731 itu membolehkan semua orang itu apa namanya mendapatkan dokumen persyaratan para pasangan calon. Itu loh, ya kan ya. mm, Karena mm, ingat, ada kata kecuali, ya. Kecuali peserta menyetujui dan pengungkapan jabatan publik. Itu konsekuensinya, kalau hari ini ada orang meminta dokumen A, B, C, D, itu ya KPU harus memberikan. Tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk menolak. Gitu Mbak, itu ya, kan ya. Itu ya, ya kan itu satu. Ya kan kedua, dalam melihat apa yang diputuskan KPU, itu juga harus dilihat di lembar uji konsekuensinya. Ya kan? Dilihat di lembar uji konsekuensinya. Di situ sebenarnya KPU sudah secara implisit sudah mengakui bahwa membuka dokumen persyaratan calon itu sebenarnya lebih menguntungkan, ya kan? Indikasinya apa? Lihat di situ ada kalimat apa namanya bahasanya itu
bahasanya adalah konsekuensi bahaya jika informasi dibuka, gitu ya. Itu informasi peserta pasangan calon menjadi dibuka. Sebaliknya, kepentingan publik untuk membuka informasi itu ada 4 item itu yang disampaikan. Jadi kalau dalam pemeriksaan majelis gitu ya, kira-kira gitu ya. Lah itu Anda KPU itu hanya bisa menunjukkan satu saja apa namanya bahaya gitu ya. Tapi sebaliknya Anda bisa menunjukkan 5 keuntungan bagi publik. Satu, masyarakat jadi tahu KPU kerjanya dengan benar. Masyarakat tahu bahwa KPU itu bekerja dengan profesional. Ya kan? Ketiga, masyarakat tahu bahwa KPU sudah memverifikasi dengan benar. Keempat, nah ini agak ngawur, gitu kan sebenarnya, gitu kan. Masyarakat jadi punya salinan untuk bukti pengadilan banding. Lah kan banyak manfaatnya, gitu kan. Tapi kesimpulannya menjadi berbeda. Jadi uh, ini memang produk sembarangan, ya kan. Jujur, ini produk sembarangan. Tidak menggambarkan kualifikasi sebuah lembaga negara yang saya sangat yakin percaya dengan apa orang dengan Mbak Titi bahwa orang-orang yang ada di KPU itu adalah orang-orang yang punya kompetensi, punya keahlian, pokoknya hebat lah, ya kan. Belum ditunjang oleh para biro-bironya yang profesor doktor itu udah luar biasanya. Tetapi memang di sini Mbak siapa ya namanya Mbak Caki ya kan ya. Problem hampir seluruh badan publik, hampir problem seluruh lembaga, ketika dia bicara uji konsekuensi, ketika dia bicara uji konsekuensi, maka nuansa yang muncul itu adalah pengecualian dengan nuansa birokratis ketimbang kaidah-kaidah keilmuan. UGM itu misalnya sih apa sih hebatnya? Universitas Indonesia itu apa sih kurang guru besarnya? Brawijaya itu kurang apa sih hebatnya? Kurang grup apa? Tapi coba itu tadi ada Mbak Titi yang mungkin paham mencermati uji konsekuensi. Ketika kita cermati uji konsekuensi yang mereka buat berkaitan informasi yang dikecualikan, itu isinya ya kurang lebih ya kayak KPU tadi itu. Jadi di sini memang ada problem, ini kan ada problem yang antara problem problem birokrasi dan juga pengetahuan atau keterampilan dan kompetensi KPU gitu. Ini yang kemudian uh, yang kita baca itu kedua. Ketiga, sebenarnya dengan momentum ini, ya kan, dengan momentum ini Mbak dan teman-teman, ini kita juga punya berkah terselubung, ya kan ya. Apa tuh berkah terselubungnya? Kalau kemarin DPR itu dengan desakan masyarakat mau mengumumkan dan merasionalkan penerimaannya, pendapatannya, ya kan ya. Ini mari kita dorong DPR itu sampai juga DPRD Kabupaten Kota, termasuk juga di sini pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kota, itu mempublikasikan dan menyediakan berkas-berkas para pemimpinnya itu juga dalam kualifikasi yang terbuka. Jangan sampai kita teriak-teriak bahwa data capres itu terbuka, tapi data saya anggota dewan itu tidak terbuka. Ini sebenarnya momentum, pegang momentum bagaimana dan itulah yang sedang akan kami kerjakan dalam waktu ke depan ini. Ini momentum bagaimana kemudian uh, DPR dan juga lembaga-lembaga lain itu aware ya kan terkait dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Keempat, ya kan ya. Berulang kali saya sampaikan ke banyak kalangan, Komisi Informasi nggak bisa apa-apa kalau tidak ada partisipasi publik. Dalam pengertian, Komisi Informasi tidak bisa membatalkan suatu keputusan kalau tidak diselesaikan di dalam apa yang disebut dengan adjudikasi non litigasi. Dengan bahasa lain, kalau meminta KPU untuk meminta
KIP untuk membatalkan sesuatu, bawalah itu dalam persidangan. Untuk membawa dalam persidangan, maka silakan lakukan permohonan kepada badan publik. Maka kemarin apa yang terjadi di Babel dengan membuka ijazah, itulah langkah-langkah baik. Saya pikir apa namanya begitu urun rembuknya malam ini Mbak, itu kan tidak terlalu fokus karena saya memang tidak terlalu familiar dengan jum-juman, apalagi di malam di jalan, karena ada Mbak Titi aja, lama saya nggak ngopi dengan Mbak Titi, maka saya menyimak Mbak Titi. Demikian Mbak ya, itu kan ya. Iya, terima kasih. Ini berkahnya malam ini kita ngobrol sama Mbak Titi, jadinya Pak Handoko jadi bersuara di sini. Dan saya kira poin penting, saya kira saya melihat poin yang ketiga, ini berkah terselubung untuk membuka sebenarnya seluruh persyaratan calon yang kemarin diajukan di tahun 2024 pada saat pemilu, pilkada serentak, dan ini saya kira yang kemudian memang harus dilakukan oleh masyarakat sipil, dan kita sama-sama let's the sunshine in itu supaya hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tidak logis, serampangan, cermat, kemudian sembarangan itu tidak lagi bisa dilakukan oleh KPU. Mbak Titi, saya kira teman-teman sudah banyak yang bersuara di sebelah, bahkan ini ada beberapa perusahaan besar itu bahkan ada batasan loh, anak, kakak, adik, istri gitu untuk menjadi pegawai di sini, apakah nggak ada batasan gitu? Ya, setiap orang memang berhak Hah? mencalonkan diri, dan Hah? jadi Enggak. penting. Oke. Apa? Eh, Ya, saya kira sudah cukup malam ini, teman-teman. Nanti akan kita sambung lagi. Mbak Titi, boleh closing statement dong, supaya kita nggak kecolongan lagi. Terima kasih sudah buka-bukaan malam ini. Dan Mbak Titi, eh, kami tunggu di Ya. sesi-sesi selanjutnya. Boleh closing statementnya, Mbak? Ya, saya kira tadi saya setuju ya dengan Pak Handoko, semangat keterbukaan informasi publik itu harus betul-betul memang kita bumikan. Jadi sekarang ini kita sudah punya undang-undang keterbukaan informasi, kita sudah punya undang-undang pemilu yang cukup menjamin akses kepada informasi kepemiluan, tapi itu semua tidak akan punya makna kalau kemudian implementasinya banyak disimpangi dan juga kita mendiamkan, bisa jadi karena ketidaktahuan atau kemudian menganggap sesuatu itu tidak terlalu berdampak begitu. Jadi ini betul, ini menjadi momentum kita untuk betul-betul berbenah, terutama soal memastikan integritas penyelenggara pemilu kita, dan yang kedua lebih peduli lagi pada informasi-informasi yang tersedia di otoritas-otoritas negara. Ini betul ya, misalnya soal 200 lebih anggota DPR yang tidak bersedia riwayat pendidikannya dibuka. Itu memang berasal dari adanya kebolehan dalam pencalonan anggota DPR, DPRD di dalam lampiran peraturan KPU pencalonan yang memberikan opsi apakah bersedia dibuka atau tidak. Sejak awal kelompok masyarakat sipil sudah bersuara, tapi kan sekarang nampaknya masyarakat makin punya kesadaran untuk peduli ya. Saya harap kesadaran untuk peduli, untuk bersuara, itu tidak berhenti sekarang, Mbak Zaki. Kita Mhm. pelihara terus nih kepedulian dan kegelisahan, kegusaran itu sampai pemilu berikutnya, sampai terpilih pejabat publik berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul menjadi momentum revisi Undang-Undang Pemilu untuk membenahi model rekrutmen supaya yang dihasilkan itu betul-betul penyelenggara pemilu yang mandiri tadi. Karena barang mahal di negara ini adalah kemandirian ya hari ini. Mhm. Mhm. Kemandirian dan integritas. Jadi saya kira terima kasih atas ngobrolnya. Dihapuskan atau mohon maaf, dibatalkannya atau dicabutnya keputusan 731 tahun 2025 bukan berarti kita bisa melepaskan begitu saja banyak apa namanya persoalan di balik dibuatnya keputusan itu, dan menurut saya itu yang harus tidak boleh berhenti, terus kita telusuri dan kita apa namanya kita perjuangkan ya penyelenggara pemilu di masa depan yang tidak akan mengulangi apa yang terjadi di pemilu 2024, Mbak Zaki. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan tadi saya kira saya harus ambil yang terakhir. Akar masalahnya itu pada rekrutmen di partai politik ya. Dan undang-undang partai politik juga sedang didorong oleh teman-teman. Meskipun kita tidak tahu masuk nggak sih di balik. eh, Revisi Undang-Undang Parpol itu masuk long list. Oke, Tapi kalau masuk long list Undang-Undang ya. Pemilu Ah, itu sudah menjadi legislasi prioritas 2025 yes, ya. yang sampai hari ini hilalnya belum kelihatan.
Oke, kita sama-sama Papa mengetahui supaya pemilu banyak masalah iya, maka proses legislasinya 2025 ini sudah tengah-tengah loh, tengah-tengah ke akhir. Jangan sampai kemudian tidak dibahas. Dan yang masuk long list lagi persoalan tadi yang muncul di parpol, yang akar masalahnya jangan-jangan berada di sana gitu. Ini yang saya kira memang mesti kita perhatikan sama-sama. Teman-teman, sekali lagi terima kasih Mbak Titi dan juga teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih juga beberapa catatannya Pak Handoko, ada Mbak Goni, beberapa teman di beberapa daerah. Dan saya kira sekali lagi ini momentum penting untuk tidak hanya kita urusannya soal capres-cawapres, tetapi teman-teman bisa bergerak di masing-masing daerah untuk melihat sekali lagi bahwa tidak ada kok sesuatu yang ditutup-tutupi. Pada dasarnya semuanya terbuka kecuali beberapa hal yang memang harus ditutup. Terima kasih Mbak Titi dan teman-teman. Terakhir saya harus menyitir apa yang pernah disampaikan oleh Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu yang sulit diperbaiki. Kita sangat berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu jujur sebenarnya apa yang terjadi, kenapa kemarin keputusan itu gerusa-gerusu, tidak logis, keputusan yang tidak logis, memalukan, serampangan itu tiba-tiba kemudian dibuka begitu saja dan kita tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Kita mau memarwah pemilu itu dikembalikan dan benar-benar menghasilkan anggota Dewan Capres Cawapres yang memang benar-benar menjadi bagian penting untuk menjadi sesuatu di Indonesia menjadi satu hasil yang memang kita harapkan bisa melakukan perubahan di negeri ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Mbak Titi, kita sudah menyita waktunya. Ini Minggu malam, tapi kita sudah mulai gaspol untuk menghadapi Senin besok. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Caksana dan Perempuan Indonesia Anti Korupsi sekali lagi akan terus menyuarakan dan terus berisik untuk hal-hal yang tidak pantas dan tidak pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan dan selamat malam. Selamat kembali bersua dengan ruang masing-masing. Terima kasih.